Amit sewu, Mbah. Ya Allah. Bahaya banget, men. Fix ini angker ya, teman-teman. Itu ada orang yang berdiri di situ, teman-teman. Ada pohon. Nah, di situ ada orang ya. Orang dunia lain. Di momen kali ini, di video kali ini, saya berada di ujung timur Pulau Jawa, lebih tepatnya di selatan Banyuwangi, guys. Dan disinilah tersembunyi sebuah pantai yang terletak di dalam hutan lebat Taman Nasional Alas Purwo. Lokasi ini bukanlah sekedar pantai berpasir dan ombak seperti biasa ya, tapi pada sejak zaman Kerajaan Belambangan dulu, lokasi ini diyakini sebagai pintu gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib, guys. Sebelumnya buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya. Oke, jadi guys, menurut legenda atau cerita halunya ya, lokasi ini adalah tempat berlabuhnya pasukan gaib pengawal Ratu Laut Selatan, teman-teman. Mereka menjaga sebuah batu karang besar yang katanya menyimpan pusaka peninggalan raja terakhir Belambangan. Dan siapapun yang mencoba mengambilnya akan hilang dihempas ombak dan jasadnya tidak akan pernah kembali, guys. Bahkan sampai sekarang warga setempat meyakini bahwa jika seorang lihat cahaya hijau di laut saat malam, itu adalah pertanda gerbang gaib sedang terbuka dan orang itu harus segera pergi ya, teman-teman, atau tidak akan pernah kembali, guys. Wow, jadi seperti itu kalau menurut cerita legendanya ya. Jadi legenda ini cuma mitos, guys. Wow. Dan lokasinya memang jalan setapak ini menuju ke atas. Oke ya, teman-teman. Wow, ini ada tangga menuju ke atas. Dan barusan saya terdengar suara kayak sesuatu yang jatuh dari atas pohon, guys. Oke. Messi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini daun-daun kering berjatuhan ya. Tuh guys, kalian bisa melihat di sini banyak daun kering yang menyelimuti jalan, sehingga jalannya tidak kelihatan, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Mitsewu. Bismillahirrahmanirrahim. Messi. Jadi kalau di jalur sebelah kiri ini langsung lautan lepas ya, dan terlihat keindahan Banyuwangi di sebelah sana, teman-teman. Merinding parah, men. Bismillah ya.
Ini banyak monyet, entah monyet apa, tapi suaranya seperti suara lutung. Assalamualaikum. Ini suara monyet ya teman-teman. Lokasinya begitu menyeramkan ketika masuk sini. Jadi lokasi ini berada di Pantai Sembulungan dari arah selatan Banyuwangi ya. Jadi kalau mau ke sini itu bisa nyebrang memakai perahu dengan biaya sekitar antara 200 sampai 300 ribu sekali antar ya teman-teman. Dan kalau via darat itu bisa ditempuh melalui hutan ya. Jadi berjalan di lereng dari tebing Pantai Sembulungan ini guys. Itu berjarak dari jalan besar menuju ke sini tuh kurang lebih 15 kilo. Waduh, ini banyak pohon bambu yang tumbang karena kering ya, saking panasnya. Permisi. Bau amis, bau ular. Buat teman-teman yang bisa melihat dimensi lain atau punya indera keenam ataupun indigo, bisa tulis di kolom komentar. Di sini terlihat ada apa aja makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Biasa. Ada suara lagi. Sedikit merinding di sini. Banyak sekali suara alam yang bersahutan di sini ya, seperti suara bambu, seperti suara pintu dan burung, monyet dan banyak lainnya. Angin berhembus sepoi-sepoi yang menerpa daun, terlihat seperti angin berbisik gitu ya teman-teman. Selamat datang di hutan bambu Alas Purwo. Oke. Permisi. Mudah-mudahan gak ada apa-apa.
Ini saya ingin membuat kegaduhan di sini, guys. Biar para predator takut ya. Aduh. Wah, ini sudah jatuh semua ini bambunya ini. Terdengar menyeramkan ya, dan terlihat menyeramkan, tapi ini memang alam ya. Semoga tetap lestari. Semakin liar alam, semakin lestari alam ini. Dan juga terjaga keangkerannya ya teman-teman. Harus begitu guys. Kita harus memistis-mistiskan tempat seperti hutan tersebut ya. Itu wajib. Ini mau roboh yang di atas ini. Mese. Oke. Waduh. Juga ketemu aku. Oke ya teman-teman. Jadi sebenarnya tuh saya mau ke lokasi petilasannya Empu Supoh, di mana beliau ini merupakan salah satu tokoh legendaris pembuat keris yang namanya sangat dikenal dalam tradisi Jawa, khususnya sebagai pembuat keris pusaka sengkelat. Salah satu wah, ini bahaya ini. Wah, ini bambu berduri, bahaya guys. Habis kena nih aku. Keras ya. Wah, bahaya. Harus lihat bawah. Jadi saya ulangi lagi ya teman-teman. Empu Supoh ini tokoh legendaris pembuat keris yang namanya tuh dikenal dalam tradisi perkerisan di Jawa ya, khususnya sebagai pembuat keris pusaka sengkelat, salah satu pusaka paling masyhur dalam dunia Tosan Aji. Dan beliau hidup pada Kesultanan Demak sekitar abad 15 hingga awal abad 16. Dan beliau dikenal sebagai empu besar yang sebelumnya mengabdi ke kerajaan Majapahit dan kemudian pindah ke Demak setelah runtuhnya Majapahit ya. Dan beliau disebut berasal dari daerah Sukowati, daerah Sragen atau Tuban. Dan sumber sejarah yang lain tuh banyak versi ya, berbeda-beda versinya. Jadi kalau dikata sengkelat di sini merupakan keris Lu 13 yang dianggap pusaka tingkat tinggi, penuh simbol spiritual. Ini banyak kotoran sapi, masih baru ini. Jadi banyak sapi di sini ya, ataupun banteng gitu teman-teman. Jadi kata sengkelat ini diyakini berasal dari sengkala atau sengkelat, yang berarti penolak bala atau pengikat tekad ya. Jadi Lot 13 ini melambangkan kemampuan hidup. Kena duri lagi. Wah, bahaya men. Jadi Lot 13 ini melambangkan
kesempurnaan hidup dan pengendalian hawa nafsu. Jadi keris ini dipercaya membawa wibawa dan karisma. Cocok untuk pemimpin atau sang raja ya. Dan salah satu versi terkenal disimpan di lingkungan Keraton Yogyakarta, guys. Wow. Ngeri lur. Kayak gitu loh. Ini harus cepat-cepat ya saya selesaikan. Mudah-mudahan ketemu petilasan dari Empu Supoi ini. Lah. Lah. Wah, ngeri. Ya Allah, ini bambunya tuh. Lihat ya teman-teman. Takut patah terus jatuh ke sana. Ini loh, bambu yang di atas ini loh. Ini kayak nyungkur gitu ya. Ini memang sudah jatuh, sudah tua mungkin bambunya ini. Ngeri men. Metsewu, loh kan? Ini bambunya ngeri-ngeri teman-teman. Ya Allah. Nih guys, ini keras loh. Wah, saya nggak merekomendasikan kesini ya teman-teman untuk melakukan ritual ataupun semedi di sini ya, bertapa di sini. Lokasinya tuh ya suasananya seperti ini. Banyak duri dari bambu yang cukup keras hingga bisa menembus ya. Meskipun memakai sepatu atau sandal gunung yang cukup keras itu bisa masuk guys, nancap gitu kayak paku gitu. Dan yang ini, bambu yang ini cukup mengerikan juga guys. Wah ya Allah. Ngeri pak, kalau kena kaki ini bahaya loh. Iya ini ada banteng guys. Ini banyak kotoran di sini. Bukan kotoran sapi ya, sapi yang ngapain ke sini? Ini kotoran banteng teman-teman, karena memang di alas purwo itu banyak binatang yang masih liar ya, banteng. Terus kijang, bahkan juga mungkin macan ya. Kalau harimau itu masih udah-undi guys, bisa punah, bisa dikatakan tidak. Jadi Empu Supoi ini masuk Islam setelah berinteraksi dengan Wali Songo, khususnya Sunan Kalijaga ya teman-teman. Dan pembuatan keris sengkelat juga disebut-sebut mengandung nilai dakwah dengan simbol-simbol Islam yang tersembunyi dalam bentuk dan pamornya ya. Dan Sultan Trenggono dari Demak memesan keris ini sebagai pusaka kerajaan. Kalau dilihat dari legenda dan mitosnya, dalam kepercayaan Jawa itu keris sengkelat ciptaan Empu Supoi ini diyakini memiliki tuah. Memiliki tuah seperti menambah kewibawaan, menolak niat jahat, dan menjaga pemilik keris tersebut dari mara bahaya ya. Dan karena tuahnya yang sangat tinggi, keris ini sering dijadikan pusaka keluarga bangsawan guys.
banyak tiruan yang dibuat oleh empu-empu generasi berikutnya. Akan tetapi sengkelat asli buatan Empu Supo itu yang dianggap tidak tertandingi. Astagfirullah, ini kotoran gede banget ini. Iya, ini banteng men. Kalau banteng Jawa tuh ya teman-teman ya, kakinya tuh seperti memakai kaos kaki guys, ada putih-putihnya seperti itu. Meskipun saya tidak pernah bertemu oleh banteng Jawa ya. Oke, ini memasuki apa ini? Mese. Mese. Ini tempat pendopo untuk santai ya, maupun bertapa di sini guys. Cuman lokasinya kotor, tidak pernah dibersihkan. Kita lanjut ke atas, nggak ada petunjuk maupun apa gitu ya, sebagai penanda petilasan. Hati-hati men. Wah, ini bahaya. Ini lagi. Wah, ini kalau kena muka ini bahaya men. Sewu, permisi. Jadi kalau dalam budaya Jawa itu, ketika kita menginjakkan kaki di tanah Jawa, itu harus permisi ya teman-teman. Ini karena diyakini seluruh masyarakat di Pulau Jawa itu memang Pulau Jawa ini masih terkenal sakral ya. Seperti itu ya teman-teman. Sakral ini suci kalau dalam budaya Jawa di zaman sekarang ya. Ya mudah-mudahan kesakralan itu tidak hilang dan tetap rekat di dalam masyarakat Jawa. Di sini ada gua Jepang, meriam 1, meriam 2. Di sini ya. Ini nggak tahu gua Jepang ini lurusnya ini ke sini atau ke sini. Yang jelas kalau ke sebelah kanan sini ini meriam 1 dan meriam 2 teman-teman. Misi Amit Sewu. Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan. Oke, bagi yang buang sampah sembarangan berarti monyet ya. Dan nomor 2, awas angker, jangan buang sampah sembarangan. Oke, kita wajib mengangker-angkerkan suatu lokasi hutan. Yang ketiga, kawasan rawan terbakar, dilarang bermain api. Oke, jadi ketiga ini harus dijaga ya kelestariannya ya. Jangan sampai kita melanggar 3 tulisan ya, tulisan seperti ini. Angker guys. Permisi. Ini banyak duri-duri. Ya Allah. Wah, sudah ketutup. Sudah ketutup bambu guys.
Amit sewu, Mbah. Permisi. Sangat sunyi. Wah, ini kesini ya teman-teman. Ini ada jalan sebelah pohon gede ini ke sana. Kalau kesini nih, waduh, udah ketutup bambu. Waduh. Permisi. Merinding Pak sampai sini Pak. Merinding guys. Seketika melewati pohon besar itu tadi, ketika menginjakkan kaki di sini, saya merinding pekat guys. Permisi. Waduh, nggak bisa ya. Kalau menurut informasi itu, saya tadi sudah tanya sama orang lokal sini. Petilasan Empu Sendok itu melewati ini guys. Akan tapi sudah tertutup oleh bambu yang sudah tua gitu, akhirnya dia patah ke bawah gitu ya, menyingkur ke bawah, sehingga jalan ke sana itu tertutup guys. Sebenarnya bisa ya, akan tapi harus menunduk teman-teman. Cuman saya tidak mau mengambil resiko terlalu dalam. Kita mundur aja deh. Karena banyak duri yang sangat berbahaya ini. Bahaya banget men. Fix ini angker ya teman-teman. Permisi. Mit sewu. Mit ya. Mit. Aduh, wah. Nggak kesana deh. Ini sudah. Tuh, sudah nyingkur semua pohon bambunya, nggak bisa lewat. Wah, mohon maaf ya. Ke sana juga ada lagi, cuman saya nggak ke sana deh. Banyak bambu yang sudah mati gitu loh teman-teman. Ini ya jalan ke sana ya. Itu ada orang yang berdiri di situ teman-teman. Ada pohon. Nah, di situ ada orang ya. Orang dunia lain. Saya ini nggak halu, tapi bisa merasakan aja. Nggak bisa lihat saya normal kok, tapi cuman bisa merasakan. Oke, jadi dari plakat hijau itu gua Jepang itu lurus ke situ teman-teman. Akan tapi lokasinya itu sekarang sangat memprihatinkan ya, sudah tertutup oleh bambu-bambu. Wah, nggak bisa ke sana kan. Nah, kalau yang di sebelah kanan situ itu meriam 1. Loh, serius teman-teman, ini saya tadi barusan aja terdengar suara orang ketawa, cewek. Orang ketawa, itu bukan monyet ya, ataupun hewan lainnya. Oke, kita comeback aja deh. Dan harap berhati-hati juga, harus lihat bawah ya, atas ya, terutama di bawah itu hati-hati jebakan teman-teman, karena banyak sekali duri dari patahan pohon bambu, ranting bambu.
Serius guys, itu kalau kita nggak lihat ke bawah, wah bakal menancap di kaki, tembus ke tulang itu. Bisa lihat tadi ya, keras. Wah ini bahaya men. Amit sewu mbah, permisi mbah. Oke ya teman-teman, mohon maaf banget saya tidak ketemu petilasan dari Empu Supo karena tadi sudah ketutup oleh bambu yang menyingkur ke jalan sehingga tidak bisa ditembus karena memang banyak duri-duri tajam yang besar banget ya, mungkin sekitar 2-3 cm. Itu kalau saya terusin nanti saya yang bongko teman-teman, bongko, ngerti nggak bongko ya? Nanti ada yang bilang ah nggak berani cemen, enggak, bukan gitu. Saya nggak ada rasa takut, nggak ada, kecuali kalau memang melukai saya itu saya menghindar guys. Contohnya seperti ular ya, ular apapun, kalau saya jelajahi saya ketemu ular apapun ya, itu saya lari teman-teman ya, karena itu tadi astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Cepat-cepat ya teman-teman. Ini kelihatannya ada bambu yang patah satu-satu, lama-lama semuanya. Jadi gitu ya guys ya, saya tidak mau mengambil resiko terlalu dalam meskipun konten saya ini eksplornya itu ke tempat yang serem-serem ya, lebih horor dari ketika saya eksplor di bangunan. Kalau bangunan mungkin debitnya cuma itu doang ya, kayak kuntilanak dan pocong. Itu pun saya tidak pernah bertemu, saya nggak minta, cuma saya tidak pernah bertemu guys. Oke, dan ini perjalanan kembali ya, seperti ini teman-teman. Jadi kesimpulannya, Pantai Sebulungan tersebut merupakan gabungan luar biasa antara keindahan alam, nilai sejarah, dan kearifan lokal masyarakat ya. Semoga tetap lestari alamku, lestari lokasi hutan di Sebulungan tersebut ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya, karena subscribe itu gratis guys. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru, dan petualangan terbaru dari HM Adventure. Saya Helmi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu. Peace.